Pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Kalau yang hak angket, Mbak? Jadi Megawati Soekarnoputri susah kali soal Bapak Pilpres Sat. 2024 Merdeka. Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan katanya diawali sama Pak Puan. Ibu Puan ngode-ngode mau bertemu dengan Bapak Prabowo. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Hari ini gue pengen ngebahas tentang Bu Megawati mengirimkan surat. Kita bakal baca surat itu seperti apa, dan kita juga bakal nyari tahu ternyata Bu Megawati bakal bertemu dengan Prabowo. Apakah bakal bergabung dengan koalisi PDIP dengan Gerindra, yang mana kita tahu dulu hubungan antara Prabowo dengan Bu Megawati itu sangat dekat ya, bagaikan wakilnya gitu ya, presiden dan wakil dulu ya. Dan thank you banget ya yang udah kirim-kirimin super thanks, dan sorry banget gue ngambil cuti 1 hari saja ya, karena buat istirahat capek banget. Ya, kita nggak usah berlama, kita bakal mulai video aja. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu dulu dengan klik tombol subscribe. Yang udah klik subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian tinggalkan jejak dengan cara kalian bisa like, comment, share, aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Nah, di situ kalian bebas berkomentar apapun buat disampaikan ke penonton, karena di akhir video super thanks dari teman-teman semua bakal kita bacakan. Ya, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita dengerin dulu beritanya. Pertemuan antara Bu Megawati dengan Prabowo. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai tradisi silaturahmi biasa. Hasto menyebut pertemuan keduanya akan digelar setelah tahapan di MK rampung. Hasto menegaskan saat ini PDIP fokus pada gugatan Pilpres di MK. Hasto menyebut pertemuan antara Mega dan Prabowo adalah tradisi silaturahmi yang baik. Tradisi silaturahim kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa. Tentu sekarang proses sedang di MK, kemudian gugatan melalui PT UN juga sedang dilakukan. Ada berbagai temuan-temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini. Pertemuan tentu saja nanti setelah tahapan-tahapan semuanya itu diselesaikan, karena bagi kami mempersoalkan pemilu demi kedaulatan rakyat, demi masa depan merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini. Oke, kita bisa denger ya. Karena kita tahu Hasto ini yang dimana ini sering mengumbar-umbar Jokowi pengen merebut kekuasaan lah. Taunya Bu Megawati malah pengen bertemu dengan Prabowo. Oke, kita cari tahu kapankah pertemuan itu akan terjadi. Beliau dari kampanye ini dia. Dan berapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan. Pak Prabowo sudah mengatakan kok, beliau dari kampanye dan berapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan. Ya, Prabowo pengen merangkul semua ya. Contohnya Nasdem. Pak Prabowo ya mau merangkul semua kekuatan. Pak Prabowo itu kan orang yang apa adanya. Ya. Pak Jokowi juga berpikirnya selama ini Pak Jokowi kan merangkul banyak kekuatan. Ya. Koalisi pendukung Pak Jokowi ini kan dalam Pilpres 2014 dan akhirnya Gerindra masuk, itu kan juga koalisi besar. Artinya merangkul banyak kan. Dan Prabowo yang tadinya di luar pemerintahan kan bagus masuk ke dalam pemerintahan. Oke. Coba bayangkan kalau Gerindra kemarin pada saat Covid dan apa ada di luar pemerintahan. Saya pikir stabilitas ya, kondusif itu ya tidak terlalu mudah. Tapi disitulah bagaimana jiwa besar dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Walaupun apa itu? Pak Prabowo bilang, ada yang anggap saya pengkhianat kalau bergabung sama Jokowi, nggak mau. Pak Jokowi juga bilang, nggak semua pendukung saya setuju bergabung dengan Prabowo, ngajak Prabowo. Jadi sekarang pendukung Prabowo adalah, ya pendukung Prabowo sebagian ada juga yang ke Mas Anies, ya kan? Prabowo ke Mas Anies, oke benar. Sebagian pendukung Pak Jokowi juga ada yang memilih Mas Ganjar, tapi sebagian mendukung Pak Prabowo. Jadi yang ada pendukung Pak Prabowo ini adalah pendukung loyal militan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Rencananya kapan Pak? Wah, saya nggak tahu.
Yang penting kita niat baik aja, doa ya. Kita doa. Rencananya karena kapan? Pak Prabowo Rencananya? dan Pak Jokowi, saya yakin contoh kerukunan dan sebaiknya politisi di Indonesia mencontoh Prabowo dan Jokowi nggak kayak untuk sebelah ya. melakukan kerukunan itu dalam tindakan nyata, bukan dalam pidato. Nah, kita punya contoh nyata. Yuk buka puasa. Siap. Kemungkinannya berapa besar untuk Ini udah. pertemuan ini? Saya rasa Pak Prabowo yang tahu waktunya yang tepat kan. Ya, dikasih tahu Pak Prabowo ya. Tapi isu-isunya gua bilang katanya sih abis lebaran ya, kabar angin berita yang gua dapet sih Prabowo dan Bu Megawati akan bertemu abis lebaran. Waduh, gimana nih nasib si Ganjar? Kita masuk ke komentarnya. Betul-betul bersatu untuk memajukan Indonesia. Ya, harusnya politik seperti ini ya. Lintas batas Bang Muara. Kalau iya gimana ya nasib si Ganjar? Gue jadi inget hak angket ya. Hak angket, nanti kita bakal bahas hak angket ya. Apakah diajui? Janganlah. Calon menteri, ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju ya di sini ya. Oke, karena tadi kita ngomongin nasib Ganjar, kita bakal bahas hak angket sedikit nih. Hak angket, hak isu narasi Ganjar. Momen Puan jawab hak angket soal sidang MK hingga peluang ketemu Prabowo. Nah ini ya. Nggak ada itu. Hak Yang angket MD3-nya cuma nggak ada narasi yang- Ganjar. Kalau yang hak angket Mbak, Ini. Giling-giling saja dia ditanya hak angket, Pak. soal hak angket ini karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini. Iya. Mbak. Mbak, satu lagi Mbak tadi mungkin belum dijelaskan Mbak soal Ngangguk-ngangguk katanya nggak mau jawab atau jawabannya tidak nih ya. Karena kan kita tahu Bu Puan sendiri adalah ketuanya dari DPR ya. Kalau nggak salah. Oke, gue kurang update nih. Puan tidak menyetujui hak angket karena tak ingin ganggu suara partainya. Betul juga ya. Tapi si Ganjar menggebu-gebu loh ya. Menggebu-gebu, dia nggak percaya loh suaranya 16% bang. Nggak ada. Tetap aja Puan menyetujui ketok palu hak angket. Next jar Ganjar. Bahkan kubumu sendiri saja tidak menyetujui hak angket. Curiga Bu Puan menyoblos Prabowo. Kacau ya. Oke, next. Yang soal hak angket itu belum ada satupun yang mengajukan ke pimpinan ya Pak. Belum ada ya. Fraksi PDI sendiri tuh juga nggak ada pembahasan gitu. Mbak, kalau PDIP itu bakal oposisi atau enggak sih pada akhirnya nanti? Oh, masih lama. Berarti terbuka peluang bergabung ke Prabowo Gibran dong? Sabar. Ada kemungkinan nih sabar ini ya. Apakah ada arahan khusus gitu Mbak dari Ibu Bu Risma untuk besok menyampaikan keterangan? Siap untuk memberikan keterangan. Mbak Puan soal pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan katanya diawali sama Pak Prabowo. Nah, ini pertemuan nih. Kapan kira-kira sudah dapat undangan? Lebaran dulu. Lebaran dulu, insya Allah. Abis lebaran. Sudah ada rencana. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Makasih. Makasih yang banyak. Oke, kita garis bawahi ya. Mungkin ada yang belum tahu jawaban insya Allah dalam Islam itu artinya 99% iya ya, 99% iya, berarti 1% ya itu kalau tidak ya. Aduh, ada kemungkinan nih bakal bertemu dengan Prabowo. Gimana nasibnya si Ganjar? Dan kalau ditanya apakah bakal bergabung koalisi Prabowo Gibran, sabar ya, sabar. Berarti ada kemungkinan iya. Beda dengan Ganjar. Apakah Ganjar kamu mau kalau kamu diberikan jabatan di pemerintahan? Kalau Ganjar bilang tidak ya. Aduh, itu udah kita bahas di konten sebelumnya ya. Jawabannya tidak. Kalau kata Gibran, siapa yang nawarin? Sakit next. Kita lanjut ke topik yang lagi hangat, yaitu Bu Megawati ngirim surat nih. Coba kita baca suratnya. Apakah bisa kita baca? Saudara Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri hari ini menulis di harian Kompas bak surat terbuka terhadap penguasa, di mana di awal tulisannya Megawati menekankan tanggung jawab penguasa seperti Presiden terhadap etika. Ini tulisannya apa ya teman-teman? Kenegarawanan Hakim Konstitusi. Itulah judul tulisan Presiden ke-5 Megawati Ini Soekarno tulisannya Putri ya. hari ini di harian Kompas. Bak surat terbuka terhadap penguasa. Di awal tulisannya Megawati menekankan
Tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Maka, bila presiden terkesan memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya, itu fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Tapi kan yang milih, yang mencoblos rakyat Indonesia. Dia juga menulis, Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Sehingga Mega menuntut sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dan moral. Di akhir tulisan tangannya, Megawati bahkan mengingatkan, tulisannya susah dibaca. tidak ada kekuatan yang menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Sadarlah, insaflah. Ingat, nama-nama kalian akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia. Contohnya Bu Megawati. Semoga. Amicus Curiae. Oke. Ini susah banget dibaca tulisannya kayak gitu. Yang ditujukan pada Jokowi dan Gibran. Oke, ini dulu ya. Ditanggapi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Ia mempersilakan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu 2024. Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang melarang anak presiden untuk maju di pemilu. Selama itu bisa dibuktikan, monggo saja. Monggo saja. Tetapi ini kan masih dugaan. Ya namanya duga, kita juga jangan seuzon. Nggak boleh jadi wapres hanya karena bapaknya presiden, dari mana? Ya, emang ada aturan yang banyak mengatakan ya bahwa anak dari seorang presiden nggak boleh jadi wapres atau jadi presiden? Kalau itu ada, oke. Kan tidak ada juga yang mengatakan bahwa anak gubernur nggak boleh anaknya itu jadi gubernur atau wakil gubernur. Nggak ada juga kan. Hak warga negara. Selama dia itu memenuhi syarat. Benar. Hingga kini, proses sengketa dugaan kecurangan pemilu masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Semua pihak wajib menghormati proses karena setiap tudingan perlu dibuktikan. Benar. Bahkan ya teman-teman, kalau kalian di Lampung nih ya, itu ada namanya Saya Anak Herman HN. Dia berarti kan anak dari gubernur ya, Gubernur Herman HN. Itu aja dia mencalonkan diri sebagai gubernur. Betul juga ya. Gak ada salahnya Gibran nyalon, kan yang milih juga rakyat ya. Oke, kita masuk ke Bahlil ya. Bahlil Lahadalia membela Presiden Joko Widodo usai disindir Presiden. Ini tulisannya teman-teman. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi FAAR Majingsi di UFK Timur. Sadarlah. Ya ini sama ya tulisannya yang dibacakan di tadi ya. Dan kelima Megawati Soekarno Putri soal bacanya. Pilpres 2024 Merdeka. yang diwarnai kecurangan, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahlil mempersilahkan siapapun yang bisa membuktikan dugaan kecurangan presiden di pemilu 2024. Namun Bahlil meminta semua pihak untuk menghargai proses sengketa yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mengenai majunya Gibran, Bahlil katakan tidak ada aturan yang Iya, bener ya. Oke, kalau kita tanggapan netizen, Bu Mega aja dulu rela ngerubah persyaratan capres yang minimal SMA aja boleh. Masa Gibran nggak boleh? Ada yang tahu tuh sejarahnya. Ya, next. Masalahnya Jokowi masih jadi presiden aktif, bah. Nah, Pak Bahlil selalu bicara selama memenuhi syarat bisa diajukan. Nah, sayanya emang Gibran memenuhi syarat. Next. Yang tidak boleh itu proses melanggar aturan, bos. Ya. Prabowo akan bertemu Megawati setelah Lebaran. Rame nih berita media online. Ya, rame, Prabowo Bang. akan bertemu Megawati setelah Lebaran. Saya pun jadi kepo. Saya coba telusuri media online ini satu persatu, tapi ternyata saya tidak menemukan jawaban yang pasti. Benar. Jadi salah satu media online, Puan Maharani ditanya soal rencana Prabowo bertemu Megawati setelah Lebaran. Jawaban Puan, insya Allah. Gitu. Sebentar Gibran, jawabannya ketika ditanya soal ini, katanya ya nanti akan dicek, akan dikabari. Jadi nggak tahu nih ya, apakah beneran Prabowo dan Megawati akan bertemu setelah Lebaran. Beneran bisa sih, Bang, aja kalau ada ya, insya namanya Allah itu ya. silaturahmi, Lebaran, berkunjung, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berita ini rame di tengah MK masih menyidangkan sengketa Pilpres 2024. Kita nggak tahu apakah ini sekedar pengalian isu untuk meredam suasana menjadi dingin, atau ya namanya kalau nanti Lebaran bisa-bisa saja ya. Saya bilang tadi itu minal aidin wal faizin. Ya namanya juga Prabowo Lebaran ke rumahnya Megawati. Oke, iya juga ya, masuk akal sih. Karena kan habis Lebaran ya. Oke, next. Pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo ini kan katanya diawali
solid sama Mbak Puan. Nah, ini kapan nih kira-kira sudah dapat undangan? Lebaran dulu. Lebaran dulu. Tapi habis Lebaran ini sudah ada rencana. Insya Allah, berarti iya insya Allah ya. Makasih. Hehehe, cie, Ibu Puan ngode-ngode mau bertemu dengan Bapak Prabowo. Sama Ibu Mega juga kan? Ya kan? Iya. Saya salamkan Pak Prabowo. Bapakku, Bapak Presidenku, Bapak Prabowo Subianto. Ibu Puan mau bertemu dengan Bapak setelah Lebaran. Ibu Megawati juga ikut. Mau bahas apa ini? Bahas koalisi kah? Atau hanya sekedar mau memberi ucapan selamat kalau Prabowo Gibran menang? Kalau mau minta kursi menteri ya nggak apa-apa, sah-sah saja ya kan? Sudahlah Ibu Puan, nggak usah malu-malu. Langsung saja bilang ke Bapak Prabowo dan Mas Gibran, minta jabatan menteri, minta berapa? Ya terserah ibu lah. Yang penting masyarakat itu menginginkan perdamaian. Kalau sampai kita tuh PDI ingin damai Perjuangan dengan Pak Prabowo itu sudah baik, terus saling memberikan penghargaan, memberikan ucapan selamat, saling menghargai, menerima kemenangan dan kekalahan, insya Allah masyarakat ini akan damai, tentram dan bahagia. Yang harus Ibu Puan ingat dan Ibu Megawati ingat, semuanya itu untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan partainya Anda. Oke? Oke bang. Ya jadi gimana? Ini sih yang hal yang bisa gue temukan bukti-buktinya. Bahkan sampai Bu Megawati mengirim surat yang susah dibaca buat gue ya. Tapi suratnya udah dibacakan oleh liputan tadi ya, di berita tadi. Intinya sih tentang jabatan Jokowi ya. Dia mengingatkan presiden, intinya dinasti kali ya. Mungkin kalian bisa tahu arti dari tulisannya Bu Megawati yang ujung akhirnya ada kalimat merdeka. Ya tulisannya bagus banget ya. Next, super thanks kita udah masuk dari Kak siapa nih, Mestra Hamsyah 2085. Oke, kita bacain super thanks dari kawan kita buat penonton apa nih. Kabar gembira buat Mbah Amin Rais karena dia sudah punya sosok penerus bernama RH. Saya rasa keempat menteri punya hak untuk menuntut RH ke pengadilan karena sudah menuduh mereka berbohong. Jika RH punya bukti silahkan, kalau hanya sekedar asumsi pribadi yang tidak sportif akibat tak bisa menerima kekalahan, para menteri bisa menyeretnya ke pengadilan atas pencemaran nama baik. Semoga kita dijauhkan dari penyakit dengki dan hasad karena bisa membutakan mata hati dari kebenaran yang sudah begitu jelas terpampang di depan mata. RH mengatakan bahwa anggaran tersebut dengan angka T semakin lama semakin besar, sedangkan menurut keterangan Bu Menkum nilai di bawah 200M per tahun dan sejak 2023 angkanya terus menurun. Sebetulnya Menteri Keuangan itu bernama Sri Mulyani atau Rafi Harun sih? Serius nanya ya. Ya Sri Mulyani lah Menteri Keuangan. Tapi Rafi Harun hanya menduga-duga saja ada kecurangan di dana bansos ya pas waktu itu ya. Thank you banget buat Mr. Hamsyah untuk supportnya ya. Makasih banyak, dan kita coba masuk ke top komennya ya. Oke, di sini ada top komen teratas. Kita dapat dari @71mmyenjek channel 75. Berharapnya sih selesai sidang ini Rafi Harun ditangkap atas pencemaran nama baik dan pengendaraan informasi palsu. Setuju nggak sih pencinta Pak Jokowi dan Paslon 02? Widih, ini yang like 94 orang tuh yang setuju ya. Next, @agunata3594. Untung aja Anies nggak menang. Kalau ampe menang, orang-orang kayak Rafi Harun bisa jadi menteri, bisa hancur. Ya nggak tahu lah ya, bisa hancur atau tidak ya. Thank you banget nih udah berkomentar, 1604 komentar, banyak juga ya. Thank you banget buat 1600 orang nih ya, udah rame-rame ngeramein ini ya. Ya itulah ya, Rafi Harun ini keras kepala orangnya ya. Apakah menurut gue sih, menurut hanya pendapat gue ya teman-teman, Rafi Harun ini sosok orang yang sakit hati karena dipecat Jokowi. Intinya sih itu. Makanya dia berusaha membela Anies ya, dan tidak setuju anaknya Jokowi yaitu Gibran menjadi presiden. Makin gak punya jabatan dia. Karena dia udah tahu jejak digitalnya si Gibran ya. Hasil kinerjanya sama Jokowi gimana ya? Jelek ya. Thank you banget buat kalian ya udah ngeramein. Thank you, makasih banyak ya. Dan makasih juga buat super thanks-nya tadi
Dan sambil saya menutup video ini, saya minta maaf dulu teman-teman kalau misalnya salah kata ataupun kata-kata yang kurang baik ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa. Nah, di sini saya Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.